warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Makrus selaku dosen pengampu mata kuliah Mutalaf Hadis dan Hadis Akam, dan saya hormati pula teman-temanku yang saya banggakan. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Potong Tangan Menurut Perspektif Mazhab Fikih. Demi mempersingkat waktu, marilah kita ikuti pembahasan berikut ini. Di dalam hukum pidana Islam, pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman had, yaitu potong tangan. Dalam makalah ini, kami akan membahas hukuman bagi orang yang melakukan pencurian, yaitu potong tangan. Yang pertama yakni pengertian potong tangan. Secara bahasa, potong tangan dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata, yakni qoto'un dan al-yadun. Kata qoto'un merupakan isim masdar dari lafadz qoto'a yakti'u qoto'an yang berarti memotong atau memutuskan. Sedangkan kata al-yadun merupakan isi lafadz yang berarti tangan atau lengan. Secara istilah, potong tangan berarti memotong atau memutuskan tangan mulai dari telapak tangan sampai pergelangan tangan. Jadi, potong tangan ini terdiri dari dua kata, yakni qoto'un dan al-yadun. Qoto'un di sini yang berarti memotong atau memutuskan, sedangkan al-yadun yang berarti tangan atau lengan. Secara istilah, potong tangan ini berarti memotong atau memutus tangan mulai dari telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang selanjutnya yakni adapun ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan potong tangan, yakni firman Allah yang berbunyi wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma ijaza'an bima kasaba naka'an minallahi azizan hakimah, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi menurut firman Allah ini bahwasanya laki-laki atau perempuan yang melakukan pencurian itu hukumnya wajib untuk dilakukan potong tangan. Kenapa kok wajib dilakukan potong tangan? Karena sebagai bentuk pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Yang selanjutnya yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya bahwasanya Aisyah berkata, Rasulullah SAW memotong tangan pencuri yang mencuri 1/4 dinar atau lebih. Jadi yang dimaksud 1/4 dinar ini kalau dikalkulasikan sekitar 500.000 ke atas. Yang selanjutnya yaitu hadis Nabi juga dari Aisyah yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, tangan pencuri tidak dipotong kecuali jika dia mencuri sebanyak 1/4 dinar atau lebih. Yang selanjutnya yakni pendapat ulama fikih mengenai potong tangan. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal teknis eksekusi potong tangan. Yang pertama menurut Hanabilah dan Hanafiah, yakni jika ada orang yang melakukan pencurian, maka potonglah tangan kanan dan kaki kiri. Dipotong tangan kanan pada pencurian pertama dan kaki kiri pada pencurian kedua kalinya. Jika pencurian ketiga kalinya maka tidak dipotong, tetapi dipenjara selama waktu yang tidak ditentukan sampai meninggal dunia atau sampai wafat. Jadi menurut pendapat Hanabilah dan Hanafiah, terjadinya potong tangan ini atau hukum potong tangan ini jika seorang pencurian ini melakukan pencurian 2 kali. Jika yang ketiga kalinya, maka
orang ini tidak akan dipotong, melainkan dipenjara seumur hidupnya atau sampai meninggal dunia. Yang kedua, menurut Syafi'i dan Maliki, jika ada orang yang melakukan pencurian, maka potonglah kedua lengan dan kakinya. Dipotong tangan kanan pada pencurian pertama dan kaki kiri pada pencurian kedua. Kemudian dipotong tangan kiri pada pencurian ketiga dan kaki kanan pada pencurian keempat. Kemudian jika mencuri lagi kelima, maka dipenjara seumur hidup sampai nampak taubat. Jadi berbeda dengan pendapat Hanabilah dan Hanafiyah tadi. Menurut Syafi'i dan Maliki, potong tangan ini atau eksekusi potong tangan ini dilakukan sampai keempat kalinya jika seorang pencuri itu melakukan pencurian lagi. Kemudian jika pencurian kelima, maka si pencuri ini dipenjara seumur hidup atau sampai nampak taubat. Ulama mazhab fikih juga berbeda pendapat mengenai hal penjatuhan hukuman potong tangan bagi pencuri yang ikut membantu mengawasi dalam hal pencurian. Yang pertama yakni menurut Imam Maliki, hukuman potong tangan tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang yang hanya ikut membantu dan mengawasi dalam pencurian, baik dari dalam maupun luar. Jadi menurut Imam Maliki ini, jika ada dua orang, yang satu melakukan pencurian, yang satu mengawasi, maka yang mengawasi ini tidak dijatuhkan hukum potong tangan. Yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah, orang yang membantu tidak ada wajib dijatuhi hukuman potong tangan kecuali barang yang diambil masing-masing pencuri dan yang membantu mencapai 1 nisab. Jadi menurut pendapat yang kedua ini, menurut Imam Hanafi, orang yang membantu dalam hal itu, membantu si pencuri, maka tidak akan dilakukan potong tangan kecuali barang yang diambil itu bisa dikatakan banyak, sekitar 500 juta atau 500 ribu, dan banyak sekali. Yang ketiga yaitu menurut Imam Ahmad bin Hambal, hukuman potong tangan harus dijatuhkan bagi yang melakukan pencurian atau hanya ikut membantu. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal ini, semua yang ikut mencuri atau membantu itu wajib dilakukan potong tangan. Yang keempat yakni menurut Imam Syafi'i, hukuman potong tangan atas orang yang membantu pencurian hanya berlaku 2 syarat. Yang pertama, membantu pencurian mengeluarkan barang curian dari rumah. Yang kedua, setelah barang curian ditotal dan dibagi rata-rata, setiap pencurian mendapat 1 nisab. Jadi menurut intinya dari pendapat Imam Syafi'i ini, jika ada orang yang membantu pencurian tapi dia melakukan atau mengeluarkan barang curian dari rumah yang dicuri itu, kemudian setelah ditotal itu barangnya mencapai atau rata-rata 1 nisab, maka si orang yang membantu itu wajib dilakukan potong tangan. Seperti itu. Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting